Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkara yang lebih penting, yang lebih besar melebihi perkara iman. Karena dengan iman ini kehidupan manusia, siapapun orangnya, maka akan datang kemuliaan kepada dirinya, ketenangan, kedamaian, kesuksesan pada dirinya. Qad aflahal mu'minun. Sukseslah, beruntunglah orang-orang beriman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia sampai di akhirat, janji Allah Subhanahu wa taala akan datang kemuliaan, kesenangan, kedamaian untuk orang-orang beriman. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang dalam hatinya ada la ilaha illallah akan datang ketenangan, akan datang kedamaian, akan datang kegembiraan. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Gimana saya mau senang, mau gembira, Pak, nggak punya duit, hutang banyak. Hadirin, tidak ada kegembiraan yang lebih besar melebihi seorang hamba dipilih oleh Allah, dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang beriman. Kenapa yang selalu kamu pandang barometer ukuran kesenangan, kemuliaan, kebahagiaan itu urusan duit, urusan dunia, banyak hutang? Padahal ada satu kekayaan, harta yang tidak ternilai harganya di dalam hatimu, yang akan menjadikan sumber kemuliaan, kesuksesan, kebahagiaan dunia akhirat. Kok kamu merasa kecil hati? Itulah iman, itulah agama. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mesti kita merasa bangga, bersyukur dengan anugerah iman yang Allah berikan kepada kita. Insyaallah hadirin. Orang itu tandanya kalau iman sudah masuk dalam hati, betul-betul bersyukur dengan iman yang Allah anugerahkan kepada dia, maka tambah hari dia ini tambah meyakini bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Kalau iman sudah masuk itu timbul keyakinan semacam itu. Karena enggak ada segala sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Kullun min indillah. Sehat datang dari Allah, sakit datang dari Allah, kaya datang dari Allah, miskin datang dari Allah. Semuanya datang dari Allah. Masalah datang dari Allah. Tidak ada yang tidak bersumber dari Allah. Semuanya datang dari Allah. Karena kita ini makhluk alam dunia semesta ini makhluk diciptakan. Sedangkan khaliqnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka terserah Allah. Allah mau berbuat apapun itu terserah Allah. Al-fa'alul lima yurid. Itulah Allah yang
berhak berbuat sekehendaknya. Maka timbul keyakinan yang semacam itu hadirin. Masuk keyakinan yang semacam itu hadirin dalam hati. Tidak ada segala sesuatu kecuali semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya hujan, terjadinya kemarau, terjadinya paceklik, insyaallah semuanya kullun min indillah. La ilaha illallah. Saya ini ada masalah, Pak. Masalah semuanya datang dari Allah. Alhamdulillah selesai masalah. Masalah selesai, datangnya dari siapa hadirin? Allah. Semuanya sumbernya satu saja dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang beriman itu dikenai satu masalah, maka dia kembali kepada siapa? Allah. Karena yang megang ubun-ubunnya makhluk ini Allah. Yang gerakan makhluk ini adalah Allah. Bergerak dia digerakkan oleh Allah. Berbuat ini dan itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menakutkan, yang menyenangkan, yang menyengsarakan, manfaat, mudarat semua datang dari Allah. Tidak ada yang tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kembali kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Itu kalau orang imannya betul kayak itu. Ada apa-apa, masalah apa saja, yang kecil, yang besar, yang berat, yang menyedihkan, yang menyusahkan, wis iki sumbere semuanya datang dari Allah. Maka saya perbaiki hubungan saya dengan Allah. Apa perintah Allah? Sholat. Kalau ada masalah segera sholat. Insyaallah hadirin. Maka orang-orang dahulu itu hadirin, gitu. Ketika mereka ini ada masalah, kembalikan semuanya kepada Allah, kemudian mereka memperbaiki hubungannya dengan Allah melalui sholat. Abu Muhlik radhiyallahu taala anhu hadirin, satu ketika dihadang oleh perampok. Dihadang oleh perampok. Hartanya diambil. Beliau mau dibunuh. Maka beliau minta satu syarat, izinkan saya untuk sholat. Mau mati itu loh yang dipikir itu orang-orang dulu bagaimana sholat. Mau mati. Lah kita ini mau mati apa enggak hadirin? Mau mati. Kenapa enggak sholat? Apa mau hidup terus? Enggak ada orang kok mau hidup terus di dunia walaupun dia ini umurnya 1000, 1.000.000 tahun. Akhirnya ya habis juga, mati juga. Kita semua akan mati. Orang-orang dulu tuh mau mati mikir sholat. Yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan yang sakit, yang amat parah, yang dipikirkan apa hadirin? Sholat. Bagaimana sholat. Maka beliau sholat hadirin. Selepas sholat doa, ada masalah, kembalikan kepada Allah. Sabar, sholat, doa.
Kemudian beliau doa, ya Wadud, ya Dzal Arsyil Majid, ya Fa'alul lima yurid. Nas'aluka bi'izzatika allati la turam, wa mulkika alladhi la yudam, wa binurika alladhi mala'arkana arsyik, an takfiyani hadha syarral lis, ya muhisu afisni, ya muhisu afisni. Minta pertolongan kepada Allah, istighosah. Kalau ada masalah, Nabi itu dibaca ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Doa istighosah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Orang beriman itu harus seperti itu. Siapa lagi yang mau saya minta, yang bisa menyelesaikan masalah saya kecuali Allah? Maka saya harus menyembah kepada Allah, minta kepada Allah. Berapa kali? Sampai hajatnya dikabulkan oleh Allah. Imma di dunia ataupun nanti dibalas di akhirat. Pokoknya terus selalu husnudzon kepada Allah Ta'ala. Sholat doa, sholat doa. Insyaallah hadirin. Maka datanglah pertolongan Allah kepada Al-Muqri radhiyallahu anhu. Seorang penunggang kuda telah datang menombak daripada perampok tadi sampai meninggal dunia. Maka kata para ulama, orang yang berdoa dengan doanya Abu Mulik ini, itu doanya akan dikabulkan oleh Allah. Hajat-hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah hadirin. Jadi senjata orang beriman itu shalah. Jadi senjatanya orang beriman adalah shalah. Maka dulu di India ada seorang ulama tidak dicelakakan oleh raja waktu itu, dikirim pasukan datang ke rumahnya. Maka ulama tadi telah menyuruh istrinya, ambilkan senjata saya, ambilkan senjata saya. Ini kata kiai. Diambilkan pedang, bukan ini senjata saya. Diambilkan tombak, bukan ini senjata saya. Nah terus senjata itu apa? Air wudhu. Senjatanya apa? Air wudhu. Ambil air wudhu, selesai wudhu, kemudian beliau sholat. Allahu Akbar. Itu orang-orang kafir itu di luar rumahnya yang mau menawan, mau menangkap ulama tadi itu, mereka lihat perilaku ulama tadi, langsung mereka itu khawatir dan takut. Dah, ini panglimanya, kita pergi saja ini. Bahaya ini kalau kita teruskan ini. Ini orang ini kalau sudah sholat nanti doa, wah, binasa kita, wabur semua akhirnya. Senjata. Sholat doa, sholat doa. Seorang sahabat dikasih tahu rumahnya kebakaran. Abu Darda radhiyallahu anhu, rumahnya kebakaran. Sampai beberapa kali didatangi orang. Tidak mungkin kata beliau. Makhtaroko, tidak mungkin rumahku kebakar, tidak mungkin. Tidak mungkin. Datang lagi orang. Tuan, rumahnya enggak jadi kebakar. Ya, tidak mungkin Allah akan berbuat semacam itu, karena saya telah mendengar yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca doa ini di pagi hari, maka Allah akan jaga dirinya, keluarganya, rumahnya, harta bendanya sampai sore. Sore dibaca, dijaga sampai waktu pagi. Apa itu doanya hadirin? Allahumma anta rabbi la
ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Ini doa ini kalau dibaca pagi, Allah jaga dirinya, keluarganya, masa depannya. Sekarang ini yang kita andalkan apa hadirin? Gitu. Yang kita andalkan apa? Kalau bukan doa, hubungan yang baik dengan Allah, apalagi itu. Kalau kita ini ada masalah larinya kepada makhluk selain Allah, nah ini alamat gagal iman kita lemah. Maka semuanya diperbaiki. Insyaallah hadirin. Urip sepisan ran duwe pengalaman iman. Iya urip sepisan duwe pengalaman iman dengan amal, dengan doa, selesai masalah saya. Insyaallah hadirin. Hanya ulama-ulama dahulu ini Masya Allah kalau sudah amalan doa itu luar biasa. Maka ada seorang ulama, dia telah doa terus ribuan kali. Maka santri yang dengar itu saking bosan dia, Tuhan kok doa terus, padahal doa Tuhan itu nggak ada yang mustajab, nggak ada yang dikabulkan. Tuhan doa terus. Sekarang itu yang bisa menyelesaikan masalah saya itu siapa kalau bukan Allah? Kalau saya nggak minta sama Allah untuk menyelesaikan masalah saya, mau minta kepada siapa lagi? Maka terdengarlah suara tanpa wujud tanpa rupa bahwa doa kamu telah diterima oleh Allah. Insyaallah hadirin. Saya ini sudah amalan ini dan itu, sholat ini dan itu, nggak bikin saya kaya, nggak bikin selesai masalah saya. Belum, sabar. Inna ma'al usri yusra. Gue paling yasinannya lebih sepisan. Orang dulu ada masalah. Yasinan ping 41. 41. Selesai masalah, doa berapa rakaat, sholat berapa rakaat, doa selesai masalah, doa terus, zikir terus. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Itu hadirin. Maka kita sholat, kita doa. Maka kata Nabi, tarkud doa maksiat. Orang itu meninggalkan doa itu maksiat. Maknanya orang itu nggak mau doa, dia harus nggak butuh karo Allah. Wong kok orang butuh karo Allah kijang saeraman. Lah kamu itu loh yang buat Allah. Nafas itu yang beri Allah. Makan minum yang nyiapin Allah. Semuanya datang dari Allah. Kok kamu itu nggak mau tunduk taat patuh, sholat doa kepada Allah, minta kepada Allah. Wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adam hina yus'alu yaghdabu. Allah itu marah kalau ada hambanya itu kok nggak minta sama Allah, apalagi kok minta kepada selain Allah. Kita minta sama orang itu Pak, sekali, dua kali, mungkin boleh. Pinjem duit sekali, dua kali, boleh. Kalau lebih dari 3 kali, kerja sana, malesan. Macam-macam omongan keluar dari mulutnya orang yang kita pinjem ini, yang kita utang. Utang terus, kapan nyauri? Insya Allah. Itu manusia kan begitu, itu dimintai sekali, 2 kali.
marah dia. Tapi kalau Allah kok nggak dimintai, malah Allah akan marah. Tandanya orang yang dekat dengan Allah imannya benar, itu selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin, insyaallah salatnya diperbaiki dengan jamaah. Diusahakan di sop awal, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yastaghfiru li sofil awali salasan walisanni marratan. Nabi itu memintakan istighfar, memintakan ampun untuk orang-orang yang sopnya paling depan. Berapa kali? 3 kali. Walisanni marratan, untuk orang yang sholatnya di sop kedua 2 kali. Sing ketelu, kepapat, kelima mundur mas duri dewe. Para oleh bagian tuh. Pada doa Nabi yang Nabi ucapkan untuk memintakan ampun kepada kita mesti mustajab, mesti makbulnya. Kenapa kita sholatnya milik di sholat paling akhir? Insyaallah hadirin. Maka sholatnya diperbaiki paling depan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istinjanya diperbaiki, wudunya diperbaiki, mandi jinabahnya diperbaiki, semuanya diperbaiki. Pakai pakaian yang baik, yang rapi, menutup aurat. Kita ini mau jumpa dengan Allah, pemilik alam semesta hadirin. Bukan pemilik satu kampung, satu kabupaten, satu provinsi, satu negara, bukan. Yang padahal kita ketemu lurah saja necisnya luar biasa, gitu. Ketemu camat necisnya luar biasa, bajunya harus setrika melipis, pakai minyak wangi, mandi yang bersih, dandan yang rapi. Itu kepada makhluk, apalagi kepada presiden, tambah lagi persiapannya matang. Jam 9 diundang Pak Presiden di kantor kepresidenan di Jakarta sana. Itu belum jam 9 itu udah datang. Dari habis subuh itu sudah persiapannya matang. Mungkin dari kemarin dia sudah datang ke Jakarta, kalau misalnya orang jauh. Maka sahabat itu hadirin, kalau datang Jumatan itu sangat pagi-pagi, bawa roncor, persiapannya sudah jauh-jauh hari, jauh-jauh waktunya itu dari pagi, petang bawa roncor. Masjid Nabawi. Itu zaman dulu di Madinah ada 9 masjid. Sholat Jumatnya di masjid yang mulia Rasulullah SAW. Sahabat datang pagi-pagi. Maka datang pagi-pagi seperti orang yang korban badanatan unta. Nanti yang kedua seperti korban kerbau, bakor. Yang ketiga kambing. Yang keempat ayam. Yang kelima telur. Imam naik ke mimbar, dapat telur apa dapat kelontongannya kulitnya telur? Senengannya santri budal Jumatan naik urung omat urung dia. Nanti nggak dapat apa-apa, rugi kita. Persiapan apa-apa itu. Insyaallah hadirin. Persiapan sholatnya semuanya diperbaiki, persiapannya diperbaiki. Demikian pula hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah hari
orang beriman yang imannya telah masuk dalam hatinya, tidak ada yang disebut, tidak ada yang dirindukan melebihi nama Allah itu terhujam ke dalam hati. Tidak bosan-bosan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di mana saja Allah itu ditaruh di hati. Insyaallah hadirin. Naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maknanya ingat kepada Allah enak terus. Kawisi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ikut Nabi ini maknanya semua sekalian. Itu terus dikir terus Allah ada dalam hati terus. Kesandung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesandung malahan abang hijau metu kabeh gitu. Itu anjing nggak salah apa-apa namanya disebut. Ya. Babi nggak salah apa-apa dilok-lok nih. Insyaallah. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masuk masjid doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ingat Allah. Keluar masjid, gimana doanya? Allahumma inni as'aluka. Insyaallah. Pokoknya mau ngapa-ngapa doa. Mau makan doa. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina. Ingat Allah. Mau kumpul sama istri? Nah, Allahumma jannibna wa jannibish syaitani ma razaqtana. Ingat Allah. Pokoknya mau ngapa-ngapa itu ingat Allah. Maka Rasulullah SAW dikatakan, karena Rasulullah SAW yadhkurullaha fi kulli ahyani. Nabi itu setiap waktu, setiap saat itu selalu mengingati Allah. Allah itu ada terus dalam hati. Insyaallah hadirin. Sampai guyonannya orang perokok itu Masya Allah ya, sedot alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah. Bagus alhamdulillahnya, istighfarnya bagus, ingat Allah hatinya. Kita lihat bagusnya insyaallah hadirin. Saking pingin memasukkan Allah dalam hati itu sampai kayak begitu itu. Di tengah-tengah melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, tetap ingat Allah. Itu ajibnya itu kayak begitu itu. Jadi kalau bukan orang luar biasa nggak mungkin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tanamkan dalam diri kita keagungan Allah. Mangkana lillah kana Allahu lah. Siapa yang dirinya buat Allah, nanti Allah buat diri. Kita serahkan diri kita, karena diri kita ini milik siapa hadirin? Milik Allah. Maka seluruh aturan-aturan Allah, apa yang dibawa oleh Nabi, kita kerjakan semua. Kita serahkan diri kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Hidup kita, mati kita semuanya lillah, milik Allah. Kalau kita sudah khidmat, bisa khidmat kepada Allah, kepada agama, nanti Allah akan melayani kita, mencukupi kita, menyelesaikan masalah-masalah kita.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertolongan belum datang kepada umat itu karena hubungan yang kurang baik umat kepada. Kalau hubungan umat sudah baik, makhluk kepada Allah baik, kita kepada Allah baik, kan Allah boleh. Nanti Allah akan khidmat, akan melayani, menyelesaikan masalah kita. Insyaallah hadirin. Orang itu kalau imannya benar, tandanya hadirin, dia akan bisa menghargai orang-orang iman, orang-orang Islam. Karena di dalam diri orang beriman ini ada sumber kemuliaan baginya, sumber kesuksesan baginya. Itulah yang tertanam di dalam hati, diucapkan oleh mulut, diwujudkan oleh perbuatan. La ilaha illallah. Maka siapapun dia akan sayang, dia akan cinta, dia akan hormati, dia akan jaga hubungan baik, tidak mau menyakitkan. Maka satu ketika Khalid bin Walid sama Abdurrahman bin Auf ini kerengan, geger, ribut. Terus sowan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, jangan kamu menyakiti Abdurrahman bin Auf, karena dia ini termasuk ahli Badar, sahabat Badar. Seumpama engkau infak sebesar gunung Uhud berupa emas, maka infak kamu tidak akan bisa menyamai atau bahkan separuh dari mudnya, infaknya orang-orang ahli Badar. Jadi orang-orang terdahulu itu hadirin, awal-awal Islam dengan sebab mereka wujudnya, maka oleh Nabi kita yang mulia Rasulullah SAW dianjurkan untuk menjaga hubungan baik, jangan ngomong kasar. Sama orang-orang lama itu jangan ngomong kasar. Insyaallah hadirin, orang-orang Badar itu orang-orang lama hadirin. Khalid bin Walid itu masuk Islamnya waktu Uhud. Dia jadi pimpinan waktu itu. Habis itu beliau datang ke Madinah, masuk Islam. Kemudian Abdurrahman bin Auf pun diperingatkan oleh Nabi, jangan kau sakiti dia. Khalid bin Walid, dia itu adalah sayyidun min suyubillah. Dia ini adalah termasuk pedang dari pedang-pedangnya Allah, sehingga orang-orang kafir itu bisa hancur, musnah, kalah dengan sebab dia. Kamu hargai dia. Karbon baru, karbon lama, orang baru, orang lama, orang tua, orang muda, pokoknya wong Islam saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi. Insyaallah hadirin. Pokoknya yang ada la ilaha illallah. Karena kalau orang ini sudah enggak ada ini, la ilaha illallah ini hadirin dalam hatinya, satu saja di dunia ini. La taqumu sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah. Itu kiamat tidak akan terjadi selagi di dunia ini masih ada yang menyebut Allah. Maka nilai orang beriman itu sangat mahal, sangat tinggi hadirin. Maka tidak boleh kita alirkan darahnya, haram. Haruma damuhu wa maluhu wa irduhu, kehormatannya kita lecehkan, kita sepelekan, kita remehkan, jangan. Hartanya kita ambil, alah wong cilik,
Akhirnya sawahnya kita panculi galengane ditekne. Akhirnya sampai muda ombo. Ojo. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang santun, bahkan Nabi sendiri kepada seorang wanita Yahudi yang seperti diterangkan di dalam kitab Al-Barzanji. Dia memanggil, "Ya Muhammad." Rasulullah dipanggil ya Muhammad dengan namanya. Padahal Allah sendiri nggak nyebut namanya Nabi dengan langsung namanya. Hadirin. Ya Nabi Allah, ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Ini ada orang wanita nyebut nama Muhammad langsung. Sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menjawab, labbaik. Kalau kita orang Jawa maknanya apa? Sendiko dawuh. Siap sedia. Ini bahasa yang sungguh-sungguh sangat santun, sangat sopan. Dan orang yang haji di sana mesti mengucapkan talbiyah. Allahumma labbaik, Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Bahasa yang begitu halus, begitu sopan. Akhirnya singkat cerita, wanita tadi itu masuk Islam. Ngomong halus, ngomong lembut itu bisa jadi sebab orang masuk Islam. Makanya jangan kita ini ngomong kasar. Insya Allah dakwah yang lembut, yang halus gitu. Nanti kalau kita ini kasar, nanti kita umat akan lari hadirin. Wes pancung wae ora gelem moto wes. Ini kita di sini cuma 3 hari wes embat wae. Akhirnya bubar semuanya. Tidak datang hidayah malah timbul masalah. Bahasa yang halus, yang sopan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda orang itu kalau imannya telah masuk hujam di dalam hati, gitu. Amal yang dia buat hanya semata-mata karena Allah. Karena amal itu bukanlah dikatakan amal kalau amal itu dibuat bukan karena Allah. Itulah maksiat hakikatnya. Amal yang dibuat bukan karena Allah itu bukan amal tapi maksiat. Sehingga Allah Ta'ala akan menerima amal yang dikerjakan semata-mata karena Allah. Innallaha la yaqbalu minal amal illa kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhu. Allah itu hanya terima amal yang dasarnya, fondasinya, niatnya karena Allah dan mencari itu. Maka ada seseorang lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada orang itu berjuang. Tapi niatnya itu mencari kemasyhuran, ketenaran, wah, insyaallah. Biar dikatakan karbon istiqomah tiap tahun 4 bulan. Insyaallah. Biar dikatakan karbon istiqomah tiap bulan keluar 3 hari. Sudah niatnya salah. Sehingga kalau ada teman yang nggak keluar 3 hari, kebelekan dunia. Insyaallah. Hubbud dunya. Padahal dia nggak keluar itu karena mikirkan keluarganya, anaknya, istrinya, itu anaknya di pondok butuh bayaran. Yang itu kewajiban yang lebih utama, yang mesti diutamakan. Jangan mentang-mentang kita ini jadi karbon ngejos, akhirnya sakar PDB. Uang bayaran di pondok, nanti saja. Yang penting itu khut, yang penting keluar, penting dakwah. Pondok bisa diutang. Lah kira-kira nek sampean ki mangan ngutang yo penak ya. Sampean metu ora nggo duit terus melu mangan iki lho. Isin apa? Rai-rai gek. Malu gitu. Masa anaknya di pondok disuruh ngutang makannya. Biar bapaknya bisa 40 hari.
keliru. Maka kita jangan menyalahkan siapa-siapa. Namanya itu dakwahnya dengan ilmu, tidak mampu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang berjuang kayak begitu, itu kata Nabi apa? La ajru lahu. Dia tidak dapat apa-apa, dapat pahala. Urut 4 bulan biar dikatakan ini dan itu, la ajru lahu, enggak dapat apa-apa. Ya Rasulullah, ini ada orang berjuang, tetapi ada niat lain. Yuridu aradun min fitnat dunya. Dia itu menginginkan harta benda dunia ya Rasulullah. Bisnis sambil keluar, maka la ajra lahu, tidak ada pahala apa. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, maka kita usaha sama-sama. Bagaimana kita punya keyakinan, iman yang benar, yakin yang lurus, yang mantap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana caranya? Dengan mengikuti yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan seluruh aspek kehidupan beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi, semuanya dicontohkan oleh Nabi. Nabi itu punya sifat a'radul basyariyah, hadirin, seluruh para nabi, para rasul. Sama seperti manusia pada umumnya. Tapi Nabi ini orang yang luar biasa. Muhammadun basyarun laisa kal basyari. Rasulullah itu manusia, tapi tidak seperti manusia lainnya pada umumnya. Rasulullah ibarat batu mutiara, sedangkan kita ini batu kerikil. Sama batunya, yang satu batu mutiara harganya mahal, batu kerikil cuma dipakai untuk mainan anak-anak. Rasulullah orang yang luar biasa. Tetapi hadirin, beliau bisa kita contoh, bisa kita ikuti. Beliau sakit, kita juga sakit. Kita kadang mengeluh, nggak punya apa-apa. Nabi, kita banyak masalah. Nabi lebih banyak masalah. Gitu. Lebih banyak ujian. Asyadul bala'i al-anbiya wal amsal. Orang yang paling berat ujiannya yaitu para nabi. Setelah itu orang-orang yang setelahnya, sahabat, tabi'in. Itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita nggak ada alasan untuk tidak bisa mengikuti yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana? Niat semua insya Allah ya. Dohirnya, batinnya, surahnya, sarirohnya, sirohnya kita ikuti semua. Pakaiannya bagaimana, seperti yang dicontohkan Nabi. Itu rambutnya bagaimana, seperti yang dicontohkan Nabi. Mukanya itu bagaimana, nyontoh baginya Nabi. Punya rambut daul-daul disisir. Bagian yang paling mulia pada diri seorang manusia adalah kepalanya, mukanya. Maka dirawat itu mukanya, dirawat itu rambut kepalanya, disisir yang rapi. Salah hadirin, disamponi ben ora penguk. Kok kancane salat nang samping, ambune jan gadege. Wis tambah mangan peting, mangan jengkol, jaling. Orang yang di sampingnya sampai tahan nafas. Ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Coba kalau wangi, senang tetangganya, sampingnya diminyai rambut. Nabi juga minyai rambutnya. Rambutnya diminyai, disisir. Itu rambutnya Nabi itu beruban, hadirin, kurang lebih ada 20 helai rambut ubannya Nabi. Kalau disisir nggak kelihatan ubannya.
Kalau kita rambutnya mau disisir, enggak disisir, mau diminyai, enggak diminyai, ubannya bludak. Karena saking risau kita yang begitu tinggi ya, sampai rambutnya putih kabeh. Sedangkan Nabi itu rambutnya beruban karena turun beberapa surat yang sehingga beliau ini khawatir dan takut sampai rambutnya itu memutih. Kita ini rambutnya putih karena saking risaunya pikir kita yang begitu kuat dengan keadaan-keadaan dunia ini. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita usaha wa kullu ma ja'a bihi rasul fahaqquhu taslimu wal qabul. Apa saja yang dibawa oleh Nabi, pokoknya kita taslim, pasrah, bongkongan, wis dilakoni kabeh. Insyaallah hadirin. Yang pahit, yang manis kerjakan. Yang cocok, yang enggak cocok kerjakan. Yang sesuai, enggak sesuai kerjakan. Jangan mengandalkan otak kita. Agama itu sami'na wa ata'na. Gak usah protes, gak usah usul, pokoknya dilakoni kabeh. Pasti kamu selamat dunia akhir. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi telah memberangkatkan jamaah-jamaah. Terakhir adalah zamannya Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Tertunda, akhirnya terjadi kemurtadan. Maka dikirim kembali oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, diteruskan oleh beliau. Orang-orang murtad kembali memeluk Islam, yang tidak mau membayar zakat kembali bayar zakat. Islam kuat lagi. Maka inilah diantara usaha yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengembalikan umat menjadi umat yang luar biasa, yang ditakuti seperti zaman dahulu para sahabat. Sahabat itu masya Allah, kalau malam itu rahbanun bil lail wa fursanun bin nahar, disifati malam itu seperti pendeta ahli ibadah kenceng salate zikire maca Qur'ane tahajud istighosah. Kalau malam seperti jagoan-jagoan, sehingga orang-orang kafir itu takut melihat amal sahabat. Hari ini kita hadirin masya Allah, orang-orang kafir itu enggak takut, bahkan umat Islam di mana-mana ditindas, dikucilkan, dilecehkan, dihina, lemah sekali. Maka kekuatan yang bisa mengembalikan kekuatan orang-orang iman, orang-orang Islam adalah usaha yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awal solihadi ummah, gitu. Ini adalah cara dakwah. Umat ini akan jadi baik ini kecuali dengan cara awal. Kita kembali kepada cara awal seperti Nabi. Sehingga Nabi itu jangan sekalian, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Begitu sangat inginnya umat ini beriman kepada Allah sampai beliau keluar sampai kelaparan beberapa hari, perutnya diganjal oleh batu, kemudian pula diteruskan oleh para sahabat. Wis gak apa-apa, pengorbanan dibuat demi manusia kenal kepada Allah, menyembah kepada Allah, wis gak masalah. Insyaallah hadirin, al-musyahadah ba'dal mujahadah. Kemuliaan itu akan datang kalau kita ini mau mujahadah, hadirin. Orang itu pengen hasil kok gak mau rekoso, itu ya jenengnya orang ngelamun. Seandainya di depan rumah saya aja ada padi itu 5 ton. Bayangkan lamun. Duit saya di tabungan 100 M.
Di kantong saya banyak istri saya 4. Tapi dia nggak mau usaha. Itu 4 bulan nanam padi, diurus, dirabu, diairi, disemprot. Ya, nggak mungkin itu ada padi 5 ton di depan rumah kamu. Kamu nggak usaha, kerja dari dunia, nggak akan ada duit di kantong kamu, di tabungan kamu. Itu normalnya kayak begitu itu, aturannya kayak begitu. Jangan berharap, akhirnya berharap melamun, ya. Lamunnya nggak jadi, akhirnya apa? Pikirannya nanti digoda oleh setan, akhirnya kosong. Nanti ujung-ujungnya nyuri, ujung-ujungnya nyolong, ujung-ujungnya korupsi. Ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita usaha sama-sama, kita mikir bagaimana umat ini kembali kepada kemuliaannya seperti zaman dahulu, zaman Nabi dan para sahabat. Caranya kita kembali hidupkan usaha yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan arahan guru-guru kita, masyayikh kita di Tengkuru. Dakwah keluar disertai dengan ilmu. Nanti hutangnya banyak, keluar terus. Kapan maunya hutangnya? Anaknya butuh ini, butuh itu, perlu sekolah, perlu bayaran pondok. Yang wajib-wajib kita selesaikan, yang sunnah kita sempurnakan. Insyaallah hadirin, baru iman kita akan benar, iman kita akan betul, akhirnya kita layak berkumpul dengan kekasih-kekasih Allah, para pejuang-pejuang, para pendahulu-pendahulu kita, para nabi, para syuhada, para siddiqin, para sholihin. Insyaallah hadirin, maka semuanya niat untuk ambil bagian keluar 4 bulan, 1 bulan, dan diniatkan pula untuk kita bisa menghadiri perkumpulan yang besar, yang agung, yang diberkahi oleh Allah, insya Allah di Tengkuru nanti tanggal 25, 26, 27. Insya Allah silakan hadirin. Insya Allah ke belakang. Itulah yang akan jadi tabungan kita hadirin. 500.000 kita akan jumpai, kita akan temui nanti di akhirat di surga Allah. Sedangkan uang-uang kita yang kita pakai, yang kita tidak bawa fisabilillah infak agama Allah, itu akan jadi penyesalan. Monggo silakan. Semuanya niat insyaallah hadirin. Subhanallah wa subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masya Allah, hadirin sekalian. Dalam